Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Praktikum Case Professional. Saya Fida Rahmatunisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tanda-tanda kehamilan pada seorang wanita. Nah, teman-teman, ternyata tanda-tanda kehamilan ini memiliki 3 kategori. Apa saja? Yang pertama itu ada tanda dugaan kehamilan. Lalu yang kedua itu ada tanda hamil tidak pasti, dan yang terakhir itu ada tanda kehamilan yang sudah benar-benar real, sudah benar-benar pasti ya. Jadi here I wanna explain you one by one. Please attention and listen carefully. Oke, perhatikan pada gambar. Yang pertama, dari tanda dugaan pada kehamilan ini ada yang disebut dengan amenorea. Apa sih amenorea itu? Amenorea itu terlambat datang bulan. Nah, jadi terlambat datang bulan ini menjadi salah satu sebab kehamilan. Kenapa? Karena sel telur ini sudah dibuahi dengan sperma, hingga terjadilah terlambat datang bulan ini tadi. Namun terlambat datang bulan ini tidak bisa menjadi alasan pasti seorang wanita itu hamil. Nah, terlambat datang bulan ini ternyata juga bisa disebabkan oleh stres. Nah, teman-teman, bisa disebabkan oleh stres juga yang dapat mengganggu hormon dan otak yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, penyebab lainnya itu juga bisa karena nutrisi dan gizi yang buruk, lalu penggunaan pil KB. Nah, penggunaan pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan indung telur tidak melepaskan sel telurnya, sehingga tidak ada peluruhan pada dinding sel uterus dan ovum. Oke, next di sini ada ngidam. Oke, teman-teman, ngidam ini identik sekali ya. Kalau ngidam itu berarti dia hamil. Oh, ibu itu hamil. Oh, si A hamil gitu. Ya, ngidam ini identik sekali dengan itu. Kenapa gitu? Karena memang kalau pada wanita yang hamil itu ini disebabkan karena perubahan hormon ya, teman-teman. Namun ini juga ternyata tidak bisa menjadi patokan kalau seorang itu dikatakan udah pasti hamil nih dia karena dia ngidam. Enggak, karena ternyata ini juga bisa disebabkan dan bisa dirasakan oleh semua wanita menjelang masa haidnya. Oke, next di sini ada lagi yang dinamakan dengan nausea, mual di pagi hari. Oke, ini juga sering ya terjadi kalau ibu-ibu hamil itu mengalami mual di pagi hari, atau apa tuh bahasa lainnya? Morning sickness ya, morning sickness. Nah, untuk mual di pagi hari ini pada ibu hamil itu terjadi karena perubahan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya pengeluaran asam lambung yang berlebihan, hingga terjadilah nih mual di pagi hari. Nah, namun ternyata lagi-lagi ini hanya dugaan kehamilan, tidak bisa dipastikan si A hamil, si B hamil gitu karena mual di pagi hari, tidak. Nah, apa sih penyebab lainnya dari mual di pagi hari ini selain kehamilan? Nah, salah satunya yaitu sakit MAH. Nah, orang-orang yang sakit MAH itu juga sering itu mual-mual di pagi hari. Nah, karena apa? Karena luka di bagian perut atau selaput usus kecil yang bisa menyebabkan mual tadi. Ini juga bisa disebabkan oleh pola makan yang keliru. Nah, mabuk perjalanan juga bisa. Lalu infeksi saluran pencernaan yang disebabkan keracunan makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya nih ada payudara tegang. Nah, payudara tegang ini biasanya kalau terjadi pada ibu-ibu hamil. Nah, ini pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron yang menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara, sehingga memang ini terkadang memang terasa sakit ya. Nah, namun lagi-lagi saya katakan ini bukan penyebab pasti kehamilan. Nah, payudara tegang ini juga bisa terjadi pada semua wanita menjelang menstruasi yang diakibatkan oleh hormon estrogen dan progesteron naik dan turun dan meningkatkan ukuran maupun jumlah saluran dan kelenjar payudara yang menampung banyak sekali cairan sehingga terasa lebih keras dan berat. Oke, next, pigmentasi kulit. Nah, pigmentasi kulit ini sama saja ya sebenarnya karena hormon
hormon juga, peningkatan kadar estrogen pada wanita hamil, dan ini terlihat jelas itu di tengah-tengah garis perut ya biasanya, atau di sekitar puting susu dan alat kelamin. Nah, namun ternyata pigmentasi kulit ini bukan hanya disebabkan hamil, jadi tidak bisa dipastikan kalau ini terjadi berarti tandanya hamil gitu, karena pigmentasi kulit ini juga bisa terjadi karena penggunaan kontrasepsi oral. Oke, next di sini epulis atau gusi bengkak ya. Oh, ternyata ibu-ibu hamil itu juga biasanya gusinya bengkak gitu. Kenapa sih gitu? Karena peningkatan sama ya, peningkatan hormon estrogen ataupun progesteron yang memicu peleburan pembuluh darah gusi dan bentang peradangan. Namun penyebab lain selain kehamilan dari epulis ini atau gusi bengkak ini adalah pembesaran gusi akibat pencabutan gigi. Ini jangan dikit-dikit bilang hamil ya kalau gusinya bengkak, karena nih ada banyak sekali penyebabnya. Nah, selain akibat pencabutan gigi tadi, ini juga penyakit bawaan lahir juga bisa, ataupun iritasi kronis akibat pemakaian denture atau gigi palsu yang telah tua dan tidak pas. Nah, ini bisa banget ya menyebabkan gusi bengkak pada seorang wanita. Oke, next di sini ada yang dinamakan dengan sinkop atau pingsan ya. Nah, jadi mengapa ini bisa saja terjadi pada ibu hamil? Ini karena adanya perubahan hormon ya. Bila bumil ini mengubah posisinya secara tiba-tiba, maka tekanan darah pada bumil ini juga akan menurun cepat, sehingga secara bersamaan aliran darah itu akan aliran darah ke otak itu akan berkurang dan membuat ini tadi ibu hamil ini tadi pingsan. Namun akibat lain, penyebab lain dari pingsan ini tentunya banyak sekali ya, bukan karena hamil saja. Nah, apa saja tuh kayak kecapean itu bisa banget pingsan, atau ketakutan yang berlebihan ya itu juga bisa menyebabkan signop atau pingsan ini tadi. Oke, next penumpukan pembuluh darah vena atau varises ya. Nah, ini jika terjadi pada ibu hamil ini bisa disebabkan, biasanya itu terjadi di sekitar genitalia eksterna ya, kaki, betis, payudara, yang terjadi akibat pengaruh dari estrogen dan progesteron. Namun ini juga tidak bisa menjadi patokan kalau seseorang itu hamil. Nah, karena dia punya penyebab lain juga nih dari varises, misalnya nih kayak obesitas itu juga bisa menyebabkan varises, atau yang biasanya olahraga kakinya nggak diluruskan dulu itu juga bisa menyebabkan varises. Oke, next sering mixi. Oke, nanti berarti ini bolak-balik kamar mandi ya teman-teman. Nah, kalau sering mixi ini jika terjadi pada ibu hamil ini karena adanya desakan rahim ke depan yang menyebabkan kandung kemih ini cepat terasa penuh. Nah, namun saya katakan lagi, ini bukan tanda pasti kehamilan, ini masih dugaan ya. Nah, karena penyebab lainnya juga dari mixi ini banyak. Salah satunya ini infeksi saluran kemih yang menyebabkan sering buang air kecil, dan ini juga bisa terjadi ketika bakteri menyerang kandung kemih, atau juga bisa nih menjadi gejala awal diabetes. Itu salah satunya sering mixi ya. Jadi nggak bisa dikatakan pasti hamil jika sering bolak-balik kamar mandi ya, atau sering mixi ini. Oke, yang terakhir ya dari tanda dugaan kehamilan ini adalah konstipasi atau obstipasi. Apa sih ini konstipasi atau obstipasi ini? Ini bisa terjadi akibat pengaruh ya dari hormon yang dapat membuat peristaltik usus yang menyebabkan kesulitan buang air besar. Nah, namun lagi-lagi dikatakan di sini bahwa kesulitan buang air besar ini tidak bisa dijadikan patokan seseorang itu sudah pasti hamil ya. Penyebab lainnya juga dari kesulitan buang air besar ini juga kalau misalnya terjadi
permasalahan di sistem pencernaan ya. Jadi ini bisa menyebabkan buang air besar yang tidak teratur atau buang air besar yang sulit. Next ke tanda-tanda tidak pasti dari kehamilan. Kalau tadi kita membahas tentang tanda-tanda yang dalam kutip dugaan ya masih. Nah sekarang kita masuk lagi nih ke tanda tidak pasti dari kehamilan. Apa saja sih teman-teman? Nah kita harus bisa membedakan ya. Nah yang pertama nih ya, rahim membesar sesuai dengan usia kehamilan. Ini sangat lumrah terjadi jika seseorang hamil ketika rahim atau uterus itu lebih besar daripada biasanya, itu sudah sangat wajar. Kenapa? Karena tentunya janin di dalam rahim atau uterus ini akan terus berkembang, sehingga dari segi bentuk dan ukurannya itu pun akan lebih melebar gitu. Nah, namun ini bukan tanda pasti kehamilan. Kenapa? Karena bisa saja nih perut kita itu lebih besar daripada biasanya karena kembung. Nah seperti itu. Atau ini juga bisa terjadi akibat kanker endometrium ya. Jadi kalau misalnya rahim ini lebih besar daripada semestinya dan itu tidak disebabkan oleh kehamilan atau sakit-sakit perut biasa, ini boleh diperiksakan karena bisa saja ini salah satu tanda adanya kanker endometrium pada tubuh. Oke, kemudian tanda kedua ya dari kehamilan yang tidak pasti ini tadi adalah ketika diperiksa rahim bagian dalam itu terdapat tanda Hegar, tanda Sedgwick, tanda Pichasek, konstruksi Bakson-Hicks, dan Teraba-Balotman. Nah, apa sih itu tanda Hegar? Nah, tanda Hegar sendiri itu adalah kondisi itmus menjadi lunak dan mudah tertekan. Lalu tanda Sedgwick sendiri itu adalah perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva atau vagina dan serviks, nah yang disebabkan oleh hormon estrogen. Lalu ada lagi tanda Pichasek. Nah, tanda ini sendiri adalah ketika uterus ini mengalami pembesaran yang tidak rata. Nah, uterus ya, nih kita balik lagi ke gambar sebelumnya uterus. Nah, uterus ini dia berkembang lebih besar namun tidak rata. Nah, kemudian konstruksi Bakson-Hicks. Nah, konstruksi Bakson-Hicks ini disebut juga dengan konstruksi palsu ya. Nah, terakhir itu ada Teraba-Balotman. Nah, Teraba-Balotman ini sendiri adalah pemeriksaan tanda adanya janin di dalam perut, di dalam rahim atau uterus. Nah, tapi ketika ini terdapat pun dalam pemeriksaan dalam rahim juga tidak bisa ternyata menjadi patokan kalau seseorang itu dipastikan benar-benar hamil. Oke, yang terakhir ya dari tanda tidak pasti dari kehamilan ini adalah pemeriksaan tes biologis kehamilan positif sebagai kemungkinan positif palsu. Oke, ini familiar ya tentunya. Apa ini? Test pack. Oke, test pack ini memang biasanya digunakan untuk mengetahui seseorang ini hamil atau tidak dengan meneteskan urin ya ke bagian sini. Nah, jikapun teman-teman terdapat 2 garis merah seperti ini belum bisa ternyata menandakan bahwa seseorang itu benar-benar positif hamil. Walaupun sebenarnya tes pack ini sudah terbilang alat yang akurat ya sebenarnya. Nah, kenapa sih? Nah, ini bisa terjadi nih karena penggunaan tes packnya yang salah. Kenapa dipakai kata atau kalimat positif palsu di sini? Bisa saja di sini garis 2 yang menandakan itu positif. Namun karena penggunaan tes packnya yang salah atau bisa saja alat tes pack yang digunakan ini kadaluarsa sehingga yang aslinya itu tidak hamil terkesannya seperti hamil karena terdapat 2 garis merah ini. Nah, penyebab lainnya itu juga bisa akibat pengaruh obat kesuburan yang digunakan. Jadi sangat banyak ya akibat dari adanya garis 2 garis merah
pada test pack ini. Jadi walaupun ini sudah terbilang lumayan akurat, tapi juga belum bisa menandakan bahwa seseorang itu benar-benar dalam keadaan hamil. Oke, teman-teman, welcome to the next part ya, untuk tanda-tanda dari kehamilan. Jika tadi kita sudah sebelumnya itu sudah membahas dugaan pada kehamilan, tanda tidak pasti pada kehamilan, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan tanda pasti pada kehamilan. Oke, perhatikan ya teman-teman. Nah, di sini pertama itu ada gerakan janin dan rahim. Ini tandanya ya. Sudah terasa nih gerakan janin dalam rahim, sudah terasa. Nah, teraba atau terlihat gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin itu. Lalu denyut jantung janin. Yang ini bisa didengar, sudah bisa didengar dengan stetoskop atau alat-alat lainnya. Ini ya teman-teman alatnya. Nah, lalu juga bisa dilihat dengan ultrasonografi USG nih. Udah ada bentuk bayinya ya, atau di sini terakhir pemeriksaan dengan alat-alat canggih. Nah, jadi ketika seorang ibu sudah benar-benar bisa dipastikan hamil ini, sudah mencakup kategori ini. Ketika sudah ada denyut jantung dari janinnya, sudah bisa teraba bagian-bagiannya. Nah, ini baru ditandakan dengan sudah seorang wanita ini sudah pasti hamilnya. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, antara yang mana sih kalau dugaan itu seperti apa, yang tidak pasti itu seperti apa, dan yang pasti itu seperti apa. Jadi jika sudah merasakan oh sepertinya hamil, ya sudah silahkan tes atau periksa langsung saja ke dokter biar dapat menggunakan alat-alat yang lebih akurat sehingga tidak menduga-duga dan mendapatkan jawaban pasti. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin penjelasannya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan dari tanda-tanda dugaan tidak pasti hingga dengan tanda pasti kehamilan pada seorang wanita ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.